Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita, di mana firman-Nya adalah terang bagi jalan-jalan kita, yang menerangi setiap langkah kehidupan kita, supaya kita tidak tersesat berjalan di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang semakin jahat dengan berbagai penyesatan-penyesatan yang ada. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin supaya Roh Kudus bekerja semaksimal mungkin dalam hidup kita. Dan kita mau luaskan, berikan hati hidup ini untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Keberadaan kami sampai hari ini semata-mata karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, apabila diberikan kesempatan untuk mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Ini adalah salah satu bentuk kasih Tuhan, bentuk cinta Tuhan kepada kami, yaitu Engkau dengan setia memberikan firman-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami mau luaskan hati dan hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah pelita kaki kami, sehingga menerangi setiap langkah dan kehidupan kami di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus, pimpin kami semuanya. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Di sana dikatakan firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Akan tiba saatnya Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Ini satu kalimat yang sangat sederhana dan mudah dipahami bagi kita. Penyembah-penyembah yang benar. Saya mau mengawali satu buah pertanyaan kepada kita semua. Apakah kita sudah menjadi seorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi seorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan? Pertanyaan ini sekaligus menjadi satu renungan kepada saudara dan kepada saya. Apakah selama perjalanan kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan Yesus, menjadi seorang penyembah yang benar? Yang ditekankan lebih lagi, penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud oleh Yesus bahwa Bapa mencari seorang penyembah-penyembah yang benar? Kalau ada penyembah-penyembah yang benar, berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Saudara, penyembah-penyembah yang benar sebenarnya sangat-sangat sederhana kata ini.
benar di hadapan Tuhan, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau dalam konteks pasal yang keempat dalam Injil Yohanes ini, di mana Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, orang-orang Samaria pada saat itu belum mengenal Tuhan. Dikatakan, kalau saudara boleh membaca pada ayat-ayat sebelumnya, maksud saya, perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus, "Nenek moyang kami menyembah di gunung-gunung, di pohon-pohon yang besar, dan kami tidak mengenal." Perempuan Samaria ini berkata kepada Yesus, "Kami menyembah di gunung ini, kami menyembah di pohon-pohon besar." Dan Yesus pun menjawab, "Benar, engkau menyembah demikian, namun kau tidak mengenal siapa yang kau sembah." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengkaitkan ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 dengan perkataan Yesus yang berkata kepada perempuan, "Engkau tidak mengenal siapa yang kau sembah." Artinya seperti ini, penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan adalah penyembah yang mengenal siapa Tuhannya, adalah penyembah yang benar-benar kenal dan mengenal siapa yang dia sembah, adalah seorang penyembah yang benar-benar mengenal dan mengerti Allahnya. Allahnya siapa, namanya siapa, apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Satu gambaran sosok penyembah yang benar yang Tuhan Yesus maksudkan. Artinya, kalau kita mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, kita harus mengenal Tuhan kita. Kita harus mengenal siapa yang kita sembah, bukan? Mungkin kita berkata dengan cepat, "Ya, aku mengenal. Aku sudah kenal nama Yesus sejak dari sekolah minggu. Aku mendapatkan pelajaran sejak kecil dari orang tuaku mengenal kata Yesus adalah Tuhan." Saudara, kata mengenal di sini itu bermakna satu hubungan yang sangat intim, saudara. Di dalam kata mengenal dengan bahasa aslinya itu mengandung satu pengertian yang intim sekali, Tuhan. Satu pengertian hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Saudara, ini satu kebenaran firman Tuhan. Kenapa Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria? Kenapa Tuhan tidak bercakap-cakap tentang penyembah yang benar ini kepada ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang ada di bait Allah? Mengapa Yesus memilih untuk bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang notabene adalah perempuan nakal, yang dikatakan banyak suaminya? Saudara ingin tahu, karena perempuan Samaria tahu apa itu hubungan intim. Ini mungkin bahasa orang dewasa, tapi ini adalah satu gambaran Tuhan dengan mempelainya, Kristus dengan mempelainya, yaitu gereja, orang-orang percaya.
Yang Tuhan inginkan adalah milikilah hubungan yang intim dengannya. Karena itu adalah dasar sebagai penyembah-penyembah yang benar. Sampai di sini saudara cukup mengerti, bukan? Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar, bukan penyembah yang asal-asalan. Ketika kita beribadah datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, bukan? Kita memberikan korban penyembahan kita kepada Tuhan. Mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Bagaimana atau apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara, pada kesempatan kali ini kita semua belajar bahwa Tuhan lebih rindu untuk memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Kalau saudara rindu ingin memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan jauh lebih rindu. Karena apa? Dia sudah mendahului semuanya. Dia sudah turun ke dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk mengembalikan hubungan yang dulunya pernah dirusak oleh dosa. Nah, pada kesempatan yang akan datang, kita akan kembali lagi lebih mengupas apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Hal yang pertama, apakah kita sudah mengenal Tuhan kita dengan baik? Dan bagaimana cara-caranya untuk dapat mengenal Tuhan dengan baik? Nanti akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Dan biarlah perjumpaan yang sebentar ini boleh memotivasi kita untuk kita terus berjalan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan biarlah renungan firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja dalam hidup kita. Kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tetap ikuti channel ini dan tetap dukung channel ini supaya semakin berkembang. Saudara bisa share, bisa like dan komen. Ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan, tolong komen di kolom komentar. Dan mungkin ada hal-hal yang ingin didoakan, juga kita akan nanti berdoa bersama-sama. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.